Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemalasan merupakan fitur utama kehidupan orang-orang yang terpenjara. Itu kata John Howard. Benarkah demikian? Jika benar, bagaimana solusi mengatasi kemalasan yang merupakan fitur utama kehidupan orang-orang yang terpenjara? Simak ulasannya dalam video kali ini. Memang menjadi hal yang masuk akal jika dikatakan bahwa kemalasan merupakan fitur utama kehidupan orang-orang yang terpenjara. Karena mereka hidup di dalam sana bukan hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari, 2 atau 3 bulan, atau bahkan 2-3 tahun. Mereka hidup di sana dalam kurun waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Bahkan ada sebagian dari mereka yang hidup dalam kurun waktu sampai dengan seumur hidup. Maka sangat wajar jika akhirnya kondisi yang demikian, kondisi yang terkekang dalam satu tembok, akan menjadikan mereka jadi orang-orang yang malas. Maka menurut John Howard, terhadap mereka harus diberikan aktivitas. Dalam bahasa yang spesifik, John Howard mengatakan bahwa narapidana harus diberikan kerja. Itulah solusi yang ditawarkan oleh John Howard untuk mengatasi kemalasan yang bisa menimpa siapapun yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun jika melihat berbagai literatur, maka sesungguhnya bekerja atau melakukan aktivitas bagi narapidana bukan hanya sekedar untuk menghilangkan kemalasan. Setidaknya ada 3 kepentingan yang akan diakomodasi dengan adanya kegiatan kerja yang dilakukan oleh narapidana. Yang pertama adalah kepentingan bagi narapidana itu sendiri. Yang kedua adalah kepentingan bagi otoritas lembaga pemasyarakatan, dan yang ketiga adalah kepentingan bagi masyarakat. Kita bahas satu persatu. Kepentingan bagi narapidana setidaknya terdapat 3 hal. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya kerja yang mereka lakukan, maka sesungguhnya itu menjadi cara bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Sebagai cara bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang masih eksis, orang-orang yang masih perlu diberikan perhatian, orang-orang yang masih bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa dengan adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh narapidana selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sesungguhnya ini dapat menjadi cara bagi mereka untuk mengatasi atau menghindari adanya potensi terjadinya degradasi moral ataupun degradasi psikologis bagi mereka. Karena ketika narapidana tidak melakukan aktivitas apapun selama jangka waktu yang cukup lama di dalam lembaga pemasyarakatan, maka itu akan berdampak pada menurunnya daya nalar, menurunnya daya fisik mereka. Nah, itu bisa diatasi jika mereka terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesungguhnya dengan adanya aktivitas kerja, maka ini akan memberikan manfaat bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang dia kerjakan. Karena kalau kita lihat fakta di lapangan, maka tidak sedikit narapidana yang sangat ingin terlibat dalam pekerjaan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menghasilkan tambahan penghasilan. Yang kedua adalah area kepentingan bagi otoritas lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mempunyai kepentingan untuk tetap memberikan aktivitas kerja bagi narapidana. Apa kepentingan yang harus dijaga oleh otoritas lembaga pemasyarakatan? Yang pertama adalah bahwa dengan adanya pengenaan kerja bagi narapidana, maka otoritas lapas berharap akan terbangun adanya situasi yang aman. Terkait dengan hal ini sebenarnya Saroso pada tahun 1964 dalam konferensi Lembang Bandung, konferensi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu didorong terkait dengan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah dengan membangun kembali perusahaan lapas. Apa alasan yang diajukan oleh Saroso? Salah satunya adalah karena dengan adanya perusahaan lapas, maka di sana akan terbentuk atau terbangun adanya keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Yang kedua adalah bahwa sebagaimana kita pahami bahwa sesungguhnya keberadaan lembaga pemasyarakatan merupakan cara untuk melakukan reformasi terhadap narapidana. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya lembaga pemasyarakatan merupakan laboratorium kebajikan. Artinya apa? Bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjadikan orang-orang yang ada di dalam sana menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih berguna ketika pada akhirnya nanti mereka kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Ini dalam tataran yang ideal, bahwa lembaga pemasyarakatan dibangun atas dasar upaya untuk melakukan reformasi narapidana. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan adanya pengenaan kerja bagi narapidana, maka ini punya potensi untuk menjadi cara bagi otoritas lembaga pemasyarakatan dalam meraih kemandirian organisasi. Mengapa kemandirian organisasi? Karena dengan adanya aktivitas kerja, maka di sana ada potensi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam tataran yang lebih jauh sebenarnya, aktivitas kerja yang dijalankan oleh narapidana dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah industri. Dengan adanya industri dalam lapas, maka di sana ada keuntungan finansial yang dalam tataran tertentu, keuntungan finansial ini dapat dijadikan oleh otoritas lembaga pemasyarakatan untuk membiayai operasional kehidupan lembaga pemasyarakatan. Dan ini sudah dijalankan pada beberapa negara. Sebagai contoh adalah adanya Federal Prison Industry di Amerika Serikat yang mampu memberikan sumbangan dalam operasional lembaga pemasyarakatan. Itu adalah 3 keuntungan yang akan diraih oleh otoritas lembaga pemasyarakatan dari bekerjanya narapidana selama mereka menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah bahwa adanya narapidana bekerja ini akan memberikan kepentingan bagi masyarakat. Apa kepentingan yang akan diraih oleh masyarakat dengan bekerjanya narapidana selama mereka menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan? Harapannya adalah bahwa dengan mereka terlibat dalam aktivitas bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan, maka terhadap mereka dapat dilakukan perbaikan, dapat dilakukan reformasi, adanya kedisiplinan, etos kerja, yang mana hal itu akan bermanfaat bagi mereka ketika hidup kembali di dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam tataran demikian, maka kehidupan yang aman yang diharapkan oleh masyarakat dapat terbangun. Itu adalah 3 area kepentingan dari adanya pengenaan kerja bagi narapidana selama mereka menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita dalam memahami bagaimana lembaga pemasyarakatan harus menjalankan fungsinya untuk menjadi laboratorium kebajikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Samuel Gompers pada tahun 1910. Menurutnya bahwa tidak ada orang yang manusiawi dan bijaksana yang menginginkan narapidana tetap dalam situasi yang menganggur. Artinya apa? Bahwa jika kita sebagai masyarakat ingin dikatakan sebagai masyarakat yang manusiawi, maka sesungguhnya kita harus mampu mendorong adanya aktivitas produktif di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena sesungguhnya tidak adanya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh narapidana selama mereka berada di dalam sana itu mempunyai kadar penganiayaan yang setara dengan tingginya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan buruknya sanitasi lembaga pemasyarakatan. Itu dari saya, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Salam.